Baik, bismillah. Jadi berkaitan dengan madu ya, madu itu menjadi salah satu yang produk ciptaan Allah yang terbaik ya. Jadi walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah. Kami ciptakan manusia itu dari tanah. Apa yang ada pada akar itu diserap di tanah, itu diserap oleh akar, naik ke atas sampai ke daun, sampai ke bunga, sampai ke kuncup-kuncup tadi. Maka sebenarnya saripati dari pohon tadi itu ada pada buah atau bunganya buah tadi itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pasukannya, tentaranya yang bernama lebah untuk mengambil sarinya bunga tadi. Kalau bahasa sari bunga, tapi sebenarnya sari bunga tadi adalah sarinya tanah. Dan kalau kita kembalikan pada manusia, ya, ya manusia kan diciptakan Allah dari tanah. Dan secara komponennya, ya komponen tubuh kita ini ya memang yang terbaik itu dari tanah. Maka sebenarnya madu itu adalah saripatinya manusia. Buktinya apa? Baca penelitiannya tentang kandungan madu. Ada asam amino esensialnya segala macam, banyak sekali lah yang dibutuhkan memang oleh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, berjumpa kembali dengan saya. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf. Saya adalah orang yang pernah terkena asam lambung yang disertai dengan kecemasan ya, sampai ke psikosomatis. Sampai kecemasan itu menimbulkan efek di badan saya ya, atau yang biasa dikenal dengan 1000 sensasi. Kalau teman-teman GERD itu bilang ya. Nah, kalau di video sebelumnya saya pernah menceritakan kalau teman-teman tuh di fase mana, apa di fase gastritis atau GERD atau hanya psikosomatis ya. Karena psikosomatis ini juga mempengaruhi lambung kita ya, berdampak ke tubuh kita ya, psikosomatis. Bisa jadi teman-teman itu nggak sembuh-sembuh karena teman-teman sudah terkena psikosomatis ya, sudah terkena psikisnya ya. Jadi menimbulkan efek ke tubuh, banyak sensasi, beribu sensasi seperti itu ya. Mungkin di video sekarang saya ingin sharing ke teman-teman ya mengenai gastritis, karena ternyata dari efek dari asam lambung yang sangat tinggi akhirnya terjadi peradangan di lambung saya, radang lambung. Radang ya, peradangan itu hanya merah, sama seperti radang tenggorokan, hanya merah. Dan kalau radang tenggorokan itu 1 minggu itu udah sembuh tanpa diobati. Satu minggu itu sembuh tanpa diobati kalau radang tenggorokan ya. Yang penting kita bisa menjaga pola makan ya. Nah, kalau radang lambung bagaimana ya? Kalau radang lambung itu yang pertama sensasinya itu cenderung ke panas teman-teman. Rasanya tuh panas, perih ya. Ini sensasi di perut ya, sensasi di perut. Sensasi fisiknya ya, bukan dari psikis. Jadi kalau orang terkena gastritis atau radang lambung itu cenderung panas, perutnya panas, cepat keruyukan, kembung atau sering sendawa ya. Biasanya itu seperti menekan di ulu hati ya. Nah, kalau udah menekan di ulu hati, biasanya timbul sesak ya, napas terasa nggak plong, napas terasa nggak sampai, sesak ya, dadanya itu sesak karena dia mendorong ke atas ya. Otot pembatas antara perut dan dada itu ketekan ya, akhirnya sesak. Ruang gerak dari paru-paru itu terbatas ya. Nah, sesak ini bukan hanya karena tekanan saja, tapi ada gas yang numpuk di sini, itu juga bisa menimbulkan sesak teman-teman ya. Gas yang numpuk di saluran cerna seperti itu ya. Jadi gas biasanya yang menimbulkan sesak ya. Penyebab gastritis biasanya ya, selain dari asam lambung, itu juga ada yang namanya bakteri Helicobacter pylori ya. Tapi kalau Helicobacter pylori itu biasanya jarang ya. Kalau misalkan saya dulu waktu hasil endoskopinya tidak ada bakterinya teman-teman, alhamdulillah ya. Mungkin jadi cukup mengurangi asam lambung agar tidak berlebih, bagaimana ya sudah ya, tinggal berjalannya waktu insya Allah bisa sembuh untuk gastritisnya. Nah, biasanya gastritis ini disebabkan dari pola makan ya. Pola makan, misalkan kita makannya jorok gitu ya, makanya sering yang pedas-pedas, sering yang berminyak-minyak, terus kita sering ngopi belum makan ya, misalkan perut kita masih kosong kita ngopi seperti itu ya. Intinya makanan-makanan yang sudah dicerna ya, butuh asam lambung tinggi untuk mencerna makanan itu. Nah, biasanya karena itu sering terjadi berulang-ulang ya, bukan hanya sekali, berulang-ulang, gaya hidup kita
kurang baik, akhirnya apa? Lambung kita lama-kelamaan tipis ya, lapisan mukusnya tipis, akhirnya terjadi peradangan di situ karena dari makanan yang kita konsumsi susah dicerna ya, pola hidup kita yang kurang baik ya. Di samping itu kita nggak pernah olahraga ya, kayak misalkan orang yang mukbang ya, mukbang itu makan pedas, makan segala macam. Kayak contohnya Tan Bokyun ya, siapa tuh namanya ya, itu kan dia makan pedas-pedas tapi kok nggak apa-apa lambungnya ya. Itu karena mereka itu pola hidupnya juga sehat teman-teman. Mungkin waktu kita nonton video dia lagi makan memang sepertinya pedas banget, tapi kita nggak tahu pola hidup dia ya. Bisa dilihat di postur tubuh dia, itu badannya keker gede. Artinya dia itu olahraganya teratur teman-teman ya, nge-gym itu, kebiasaan nge-gym ya. Dan dia pola pikirnya biasa, senang gitu, dia melakukannya senang ya. Beda halnya dengan kita ya, kita itu terganggu kecemasannya, apa aja ditakutin ya teman-teman ya. Nah yang kedua biasanya gut disease ini terjadi karena seperti tadi ada bakteri H. pylori, tapi ini sangat jarang sekali ya. Nah kalau misalkan ingin tahu ada bakteri yang apa enggak ya, tentunya harus dilakukan endoskopi, diambil jaringannya ya, nanti dicek lab, nanti di situ ketahuan ada bakteri H. pylori. Kalau untuk bakteri H. pylori biasanya kan yang ahli itu ya pakainya obat antibiotik seperti itu biasanya ya. Tapi teman-teman nggak boleh makan sembarangan obat antibiotik tanpa resep dari dokter, karena nanti kalau ternyata teman-teman butuh antibiotik beneran, bakterinya udah kuat, udah terbiasa dengan antibiotik yang pernah kita konsumsi. Makanya jangan sembarangan konsumsi antibiotik, harus dikonsultasikan ke dokter seperti itu ya teman-teman ya. Masalah lambung kita cepat lapar ataupun cepat kenyang, kalau menurut saya itu lebih bagus cepat lapar ya. Kalau cepat lapar berarti itu artinya lambung kita aktif teman-teman, lambung kita masih aktif ya, masih aktif. Beda halnya dengan cepat kenyang. Kalau cepat kenyang berarti lambung kita melambat, kurang aktif seperti itu ya. Nah kalau untuk cepat lapar artinya kan di situ makanan yang ada di lambung cepat kosong ya, cepat kosong. Nah tinggal teman-teman coba naikkan asupan makanannya ya. Tapi bukan berarti naikkan makanannya itu berarti makan nasi banyak, bukan. Nasinya tetap sedikit tapi lauk pauknya yang banyak ya. Saya teringat dulu waktu masih sehat itu, saya kalau makan misalkan lauknya hanya telur misalkan, nasi sama telur doang gitu ya, itu cepat lapar ya. Tapi lain halnya kalau saya makan di situ ada nasi, di situ ada telur, ada daging, ada sayuran, udah gitu ada minumnya susu, itu rasa kenyangnya akan lama. Berarti kan apa yang dibutuhkan adalah gizi ya teman-teman. Kalau gizinya, walaupun kita makan banyak, nasinya banyak, tapi gizinya gak terpenuhi, ya sama aja kita cepat lapar. Jadi untuk teman-teman yang suka cepat lapar, coba dinaikkan nilai gizinya lah, disempurnakan ya, dari nasinya, lauk pauknya, sayurannya diperbanyak ya, bervariasi lah agar tidak cepat lapar teman-teman ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman cepat lapar, itu berarti lambung teman-teman justru aktif ya. Nah bagaimana dengan kalau misalkan orang cepat kenyang mas? Nah ini kalau cepat kenyang berarti lambungnya kan kurang aktif ya. Nah bagaimana cara mengaktifkannya ya? Penyebabnya dulu. Nah penyebabnya karena apa lambungnya nggak aktif? Biasanya karena asam lambungnya meningkat itu sendiri ya. Selain itu juga karena gas di lambung, jadi dia pergerakannya jadi kurang aktif karena sudah penuh dengan gas ya. Kalau karena asam lambung berarti kita harus turunin asam lambungnya. Balik lagi, asam lambung meningkatnya karena apa? Balik lagi ya, apa karena dari makanannya? Coba diingat-ingat, apa dari pola pikirnya ya, seperti itu ya. Kalau misalkan saya nggak kembung mas, tapi saya cepat kenyang misalkan, dan asam lambung saya rasa nggak terlalu nggak terlalu meningkat ya. Nah teman-teman bisa pijit aja, pijit. Asam lambung kan pergerakannya dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah gini biar si makanannya turun ya. Nah berarti teman-teman harus pijit dari atas ke bawah gini, dari atas ke bawah. Biasanya kalau kita merasa bahwa tidak ada gas di lambung, kita pijit-pijit ke bawah seperti ini ya, pakai tangan dua ya. Itu biasanya sendawa ya, sendawa atau kentut seperti itu, gasnya keluar ya. Coba bisa dilakukan di rumah. Cara pijitnya dari atas ke bawah gini, dielus-elus saja, nggak usah keras-keras. Nah kalau misalkan
keras nih, kalau tukang urut biasanya tahu ya, lambungnya bisa diurut-urut dari atas ke bawah seperti ini. Bisa pakai fresh care atau minyak kayu putih, biasanya enakan ya seperti itu. Kalau saya ditanya, Mas, obat dokternya apa untuk peradangan lambung ya? Untuk peradangan lambung itu kalau saya dikasih obatnya Mucosta ya. Mucosta itu untuk peradangan ya. Tapi Mucosta ini obat generik ya, obat yang harus dengan resep dokter, nggak boleh sembarangan ya. Makanya kalau untuk obat dokter, teman-teman harus konsultasi ke dokter ya, nggak boleh disamain obatnya sama saya, nggak boleh. Takutnya ada perbedaan obat ya, misalkan saya bagusnya Mucosta, nah teman-teman pakai obat peradangan yang lain, yang merek lain seperti itu. Nah kalau untuk herbalnya biasanya kalau saya untuk peradangan itu kunyit sama madu ya, kunyit sama madu diganti-ganti aja ya. Hari ini minum kunyit sama madu, besok minum temulawak sama madu ya, besoknya lagi bikin seduhan sereh jahe kayu manis sama madu, seperti itu diulang-ulang aja ya. Nggak usah setiap hari minum itu mulu, nggak, diganti-ganti aja. Yang penting rimpang itu masuk ke tubuh kita ya teman-teman. Apalagi seperti kunyit itu memang sudah ada penelitiannya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman merasa minum kunyit terus lemas, tensinya saya akan rendah lah, tensi saya lebih rendah teman-teman ya. Kalau misalkan minumnya seember, nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau minumnya dengan takaran ya nggak apa-apa teman-teman, aman. Misalkan, Mas, saya kalau minum kunyit badan gemeteran, kalau nggak minum kunyit juga badannya udah gemeteran kok, ya nggak? Ya kan? Nggak minum kunyit juga badannya udah gemeteran. Tapi kalau minum kunyit lebih gemeteran, Mas. Memang efeknya seperti itu, saya juga dulu sama ya. Karena lambung kan dia butuh adaptasi teman-teman. Loh ini makanan baru, nah kunyit kan jatuhnya ke lambung ya, makanan juga kan ya. Wah ini baru nih ya, ini makanan baru, makanya perlu adaptasi ya. Makanya saya dulu kalau misalkan rutin kunyit itu 2 minggu di awal, 2 minggu tuh rutin, tapi ya sensasinya luar biasa juga ya. Kalau pada saat minum kunyit itu, dari yang mual, begas, seperti tambah keliengan, yang paling saya itu tuh seperti gemeteran gitu ya. Tapi besoknya saya lakuin terus sampai 2 minggu. Ya lambung saya udah beradaptasi dengan kunyit itu. Nah setelah enakan, barulah madu sama kunyitnya saya seling-seling ya. Kadang seminggu tuh 2 kali. Nanti ganti kunyit temulawak, nanti ganti lagi seduhan sereh jahe kayu manis sama ketumbar. Seperti itu ya. Diulang-ulang aja terus sambil kita menjaga pola makannya, menjaga pola pikirnya ya. Sehebat apapun misalkan kita minum obat dokter yang mahal sekalipun, herbal mahal sekalipun, tanpa menjaga pola makan juga salah, tanpa menjaga pola pikir juga salah. Seperti percuma teman-teman. Jadi semuanya harus bareng ya. Ketika kita konsumsi obat dari dokter ya, pasti dokter berpesan, Mas, jaga pola makannya ya, jangan sembarangan. Apalagi misalkan makan makanan yang banyak santan, yang berminyak-minyak, itu sementara dihindari dulu ya. Sementara dihindari dulu. Kalau menurut saya makanan ini yang paling mendominasi asam lambung naik yaitu santan sama yang berminyak-minyak. Ya, santan yang berminyak-minyak. Kalau misalkan pedas itu hanya berapa persen, karena kalau pedas itu nggak menimbulkan sensasi naiknya asam lambung, tapi dia karena ada radang di situ, pasti kalau terkena pedas pasti ada sensasi lah, perih seperti itu ya. Jadi kalau pedas itu sebenarnya kalau dibandingkan sama minyak lebih aman pedas daripada minyak ya. Kalau minyak itu wah susah banget dicerna teman-teman, dipecahnya susah, makanya butuh asam lambung yang tinggi untuk mencerna minyak tersebut ya. Padahal minyak kan sudah lembek ya kan, tapi butuh asam lambung yang sangat tinggi untuk memecahnya. Makanya kalau bisa ya benar-benar dihindari lah kalau minyak ini ya. Dihindari itu bukan dikurangi ya, dikurangi. Jangan sampai sama sekali gak makan yang berminyak-minyak, enggak, maksudnya dihindari lah ya, dikurangi seperti itu. Nah kalau dari pola pikirnya gimana Mas? Dari pola pikirnya itu berarti kita harus selalu berpikir positif. Memang sulit berpikir positif karena kita sudah terdoktrin teman-teman, terdoktrin dari omongan-omongan orang. Katanya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, apalagi terdoktrin dari sensasi yang penyakit lain
yang teman-teman tanamkan pada pikiran teman-teman. Misalkan, wah dia batu empedu nih, gejalanya sama, jangan-jangan sama ya, saya juga kayak gitu ya. Nah, pikiran-pikiran yang itulah yang harus teman-teman buang ya. Bagaimana caranya ya? Jangan sampai teman-teman menyerap berita-berita yang kurang baik ya. Dihindari aja kalau misalkan ada postingan-postingan yang wah berbau ini bisa menambahkan beban pikiran saya, udah mendingan dihindari, nggak usah lihat HP, taruh aja HP-nya ya. Jadi dalam menjaga pola pikir intinya kita jangan berpikir terlalu jauh dulu. Jangan terlalu jauh lah, yang deket-deket aja dulu berpikir ya. Jangan membayangkan hal yang belum terjadi seperti itu. Jangan terlalu jauh lah. Jadi kalau pola pikir ini teman-teman coba belajar berpikir positif ya. Berpikir positif. Kita kan udah sering nih, udah sering merasakan sensasi itu ya kan. Nah kita kan nggak apa-apa. Nah berarti kalau misalkan muncul lagi ya kita nggak akan apa-apa. Memang tidak akan apa-apa sensasinya. Itu hanya sebatas sensasi teman-teman. Seperti membohongi kita, hanya sebatas sensasi ya. Karena teman-teman nggak akan pingsan ataupun hal yang lainnya lah. Apalagi sampai N ya. Seperti itu ya. Ya nanti kita mungkin di kesempatan yang akan datang saya akan sharing bagaimana sih kita mengalahkan ketakutan-ketakutan kita ya. Biasanya kan kita takut misalkan ada ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun aja kita takut seperti itu ya. Nanti kita belajar bagaimana sih agar kita bisa terbiasa lagi, pola pikirnya terbiasa lagi ya seperti dulu pada saat sehat ya. Mungkin itu saja sharing saya kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.